Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salma Echa Sabila dari kelas EKFK 2 akan menjelaskan tentang menganalisis kesehatan kerja. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertiannya dulu, yaitu sehat suatu kondisi fisik, mental, sosial seseorang yang tidak saja bebas dari penyakit atau gangguan kesehatan, melainkan juga menunjukkan kemampuan untuk berinteraksi dengan lingkungan dan pekerjaannya. Nah, yang selanjutnya itu ada status kesehatan menurut Bloom di tahun 1981 ditentukan oleh 4 faktor. Yang pertama itu ada faktor lingkungan, yang kedua ada perilaku yang meliputi sikap, yang ketiga ada pelayanan kesehatan, yang keempat ada genetik. Di sini ada dasar hukum kesehatan kerja yang beberapa saya ambil. Yang pertama itu ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja pasal 3 dan pasal 8. Yang kedua itu ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan. Yang ketiga itu ada Peraturan Menteri Perburuhan Nomor 7 Tahun 1964 tentang syarat kesehatan, kebersihan, serta penerangan di tempat kerja. Sebenarnya masih banyak dasar-dasar hukum kesehatan kerja yang lainnya, tetapi saya hanya mencantumkan 3 saja di sini. Nah, di sini selanjutnya itu ada ruang lingkup kesehatan kerja, yaitu ada penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja, pelaksanaan pemeriksaan kesehatan tenaga kerja, pelaksanaan P3K yaitu petugas, kotak P3K dan isi kotak P3K, terus ada pelaksanaan gizi kerja, pelaksanaan pemeriksaan syarat-syarat ergonomi. Yang pertama itu ada prinsip ergonomi, yang kedua itu ada beban kerja, dan yang terakhir ada pelaksanaan pelaporan seperti pelayanan kesehatan kerja, pemeriksaan kesehatan tenaga kerja, dan penyakit akibat kerja. Selanjutnya ada pengertian dari K3, kesehatan kerja atau occupational health merupakan bagian dari kesehatan masyarakat yang berkaitan dengan semua pekerjaan yang berhubungan dengan faktor potensial yang mempengaruhi kesehatan kerja, dalam hal ini dosen, peserta didik, dan karyawan. Menurut WLO atau ILO, kesehatan kerja bertujuan untuk peningkatan dan pemeliharaan derajat kesehatan bagi pekerja, pencegahan terhadap gangguan kesehatan, perlindungan bagi pekerja dalam pekerjaannya dari risiko akibat faktor yang merugikan kesehatan, penempatan serta pemeliharaan pekerja dalam lingkungan kerja. Jadi tujuannya itu untuk pemeliharaan, mencegah juga penempatan yang baik untuk para pekerja. Di sini K3 meliputi keselamatan kerja, gas detection, alat pelindung diri, kesehatan lingkungan kerja, alat pelindung pernapasan, infeksi, P3K, pemadam kebakaran. Nah, di sini juga ada penerapan upaya kesehatannya, yaitu meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan pekerja, melindungi dan mencegah pekerja dari semua gangguan kesehatan akibat lingkungan kerja atau pekerjaannya. Terus ada menempatkan pekerjaan sesuai dengan kemampuan fisik, mental, dan pendidikan atau keterampilan, dan meningkatkan efisiensi dan produktivitas pekerja. Jadi penerapan atau upayanya itu untuk meningkatkan, memelihara, melindungi, dan mencegah, dan pekerja tuh diberi sesuai dengan kemampuan fisik, mental, pendidikan, dan keterampilannya. Selanjutnya ada hakikat kesehatan kerja. Yang pertama itu ada sebagai alat untuk mencapai derajat kesehatan setinggi-tingginya. Yang kedua itu ada sebagai alat untuk meningkatkan produksi yang berlandaskan kepada meningkatnya efisiensi dan produktivitas. Jadi hakikat kesehatan kerja itu yang paling utamanya itu mencapai setinggi-tingginya tentang kesehatan di kalangan pekerja. Selanjutnya itu ada tujuan kesehatan kerja, yaitu memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat pekerja di semua lapangan pekerjaan, ketingkatan yang setinggi-tingginya baik fisik, mental, maupun kesejahteraan sosial, mencegah timbulnya gangguan kesehatan masyarakat pekerja yang diakibatkan oleh keadaan atau kondisi lingkungan kerjanya seperti kecelakaan akibat kerja, memberi perlindungan bagi pekerja saat melaksanakan pekerjaannya,
dan kemungkinan terjadinya bahaya yang disebabkan oleh faktor-faktor yang membahayakan kesehatan di tempat kerja. Menempatkan pekerja di suatu lingkungan pekerjaan berdasarkan keterampilan, kemampuan fisik, dan psikis pekerjanya. Jadi tujuan kesehatan kerja itu menghindari kecelakaan akibat kerja, gangguan kesehatan akibat kerja. Jadi tujuannya itu yang terpenting itu untuk menjaga semua kesehatan pekerja. Selanjutnya ada asas dasar kesehatan kerja. Itu ada 3. Ada reconciliation, usaha untuk mengenali atau menemukan adanya faktor-faktor berbahaya dalam lingkungan kerja. Yang kedua ada evaluation, melakukan evaluasi setelah mengenali atau menemukan faktor berbahaya dalam lingkungan kerja. Yang ketiga ada control, melakukan langkah pengendalian ketika evaluasi menunjukkan tingkat kebahayaan. Selanjutnya ada 4 program pelayanan kesehatan kerja. Yang pertama itu ada pelayanan preventif, yang kedua ada pelayanan promotif, yang ketiga ada pelayanan kuratif, yang keempat ada pelayanan rehabilitatif. Ada 2 indikator dalam keselamatan dan kesehatan kerja. Yang pertama itu ada faktor dari manusia atau pribadi, personal factor. Yang kedua itu ada faktor kerja atau lingkungan. Faktor manusia atau pribadi itu meliputi antara lain kurangnya kemampuan fisik, mental, dan psikologi, kurangnya pengetahuan dan keterampilan atau keahlian, dan stres serta motivasi yang tidak cukup. Jadi kalau faktor dari manusia itu faktor pribadi yang kita miliki seperti fisik, mental, yang mungkin juga bisa karena stres serta motivasi yang tidak cukup. Yang kedua ada faktor kerja atau lingkungan, meliputi tidak cukup kepemimpinan dan pengawasan atau rekayasa, pembelian atau pengadaan barang, perawatan, standar-standar kerja, dan penyalahgunaan. Jadi di sini ada kalau misalnya dari faktor kerja atau lingkungan itu ada dari penyalahgunaannya, pemakaiannya, atau tidak cukup kepemimpinan di lingkungan kerja gitu. Sekian dari saya, maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.